Oke, selamat pagi rekan sekalian. Salam jumpa kembali di Pak Vincent. Semoga kalian semua dalam sehat selalu ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran agama. Hari ini adalah materi ketiga tentang rumahku dan anggota keluargaku. Rumahku terintegrasi dengan pembelajaran anggota keluarga. Namun sebelumnya, Pak ingin tahu pembelajaran lalu masih ingat tidak? Pembelajaran lalu. Pembelajaran lalu kita belajar tentang anggota tubuh dan kegunaannya serta cara merawatnya. Bagaimana anggota tubuh itu kita gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita merawatnya dengan baik. Anggota tubuh itu ada terdiri beberapa, masuk mata, mulut, telinga, hidung, tangan, kaki. Dan contohnya tangan untuk apa? Bersalaman dan untuk pukul teman. Bagaimana cara merawat tangan supaya tetap bersih dan sehat? Tangan harus dicuci setiap waktu. Kemudian yang berikut, tangan juga kita pakai untuk bersalaman, untuk memuji Tuhan. Dan masih beberapa anggota tubuh lainnya yang Bapak yakin aku tahu mengetahui kegunaannya dan cara merawatnya. Nah, untuk sekalian, mari kita lanjut materi kita hari ini. Kira-kira dari gambar background ini, apa materi kita hari ini? Siapa yang bisa jawab? Gambar apa ini? Nah, sekali, ini adalah gambar rumah. Jadi materi kita hari ini adalah tentang rumahku. Nah, tentang rumahku. Namun sebelum mulai, anak sekalian, mari kita berdoa. Kita mohon berkat Tuhan agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik walaupun lewat daring ya. Kita mohon terang Roh Kudus hari bersama. Kami berdoa yang baik, tapi jadi kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk memberikan rumah tempat kami tinggal bersama ayah, ibu, dan anak kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak sekalian, kita sudah berdoa bersama. Kita lanjut materi berikut adalah kita melihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 4 ya. Yang pertama, diharapkan anak dapat menyebutkan kegunaan rumah. Guna rumah itu untuk apa? Yang kedua, dapat menyebutkan cara yang baik merawat rumah. Cara merawat rumah itu yang baik adalah tidak membuang sampah sembarangan, tidak coret tembok dan sebagainya. Ketiga, diharapkan anak dapat mencerita tentang indah rumah Tuhan menurut Mazmur 84. Dan 4, dapat menyebutkan tugas-tugas dari anggota keluarga, tugas ayah, ibu, dan juga anak seperti apa di dalam rumah. Sekarang kita masuk yang pertama adalah penggunaan rumah. Kira-kira guna rumah itu untuk apa? Guna rumah itu yang pertama apa nih? Gambar apa nih? Gambar seekor bebek ya. Dia kena apa nih? Hujan. Jadi guna rumah adalah apa? Melindungi kita dari apa? Hujan. Yang kedua, gambar apa nih? Rumah dan apa? Matahari. Jadi kira-kira kegunaan rumah itu melindungi kita dari apa? Panas. Ya. Dari guna rumah itu melindungi kita dari hujan, melindungi kita dari panas. Dan yang ketiga, gambar apa ini? Gambar ketiga benar. Jadi rumah yang ketiga adalah menghindari kita dari kilat. Bukannya 3 ini saja, sebenarnya kegunaan rumah itu ada yang lain, seperti melindungi kita dari binatang liar seperti ular, apalagi jengking dan binatang yang lain liar yang lainnya. Jadi kegunaan rumah adalah yang pertama melindungi kita dari hujan, melindungi kita dari panas, melindungi kita dari binatang liar, melindungi kita dari guntur atau kilat. Oleh karena itu kita harus menjaga rumah kita dengan baik sehingga rumah kita bisa melindungi kita juga dengan baik dan selamat. Nah, anak sekalian, mari kita lihat ruang-ruang apa saja yang terdapat dalam rumah kita. Yang pertama, gambar apa nih? Seorang ibu sedang apa nih? Masak. Kalau ibu masak biasanya di mana? Nama ruangnya apa? Siapa yang tahu? Ya,
Ruangnya adalah ruang dapur, benar sekali. Yang kedua, ini gambar seorang anak sedang apa nih? Mandi. Kalau kita biasa mandi di rumah, biasanya mandi di ruang apa namanya? Ruang kamar mandi. Mandi, cuci pakaian, biasanya di kamar mandi ya. Yang ketiga, ruang yang ketiga adalah ini gambar anak sedang apa ini? Sedang apa? Tidur. Kalau kita tidur biasanya di mana? Di ruang tidur, bukan di ruang tamu, bukan di dapur. Jadi kalau kita tidur harus di mana? Di ruang tidur. Udah yang berikut. Ini gambar apa ini? Ada banyak orang di sini. Duduk pada sofa. Namanya ruang apa ini? Ini namanya ruang tamu. Jadi kalau teman datang kita bawa ke mana? Ke ruang apa namanya? Ruang tamu. Bawa ke sini. Jangan langsung bawa ke kamar kamu, tidak boleh. Harus ke ruang tamu. Yang berikut. Ini gambar apa nih? Ada rumah, ada mobil. Namanya apa ini tempat untuk simpan mobil, motor namanya? Ruang apa? Ruang garasi, benar sekali. Jadi anak sekalian, di rumah pada umumnya itu terdapat ruang-ruangan ini ya. Namun sebelum ruang-ruangan di rumah ada juga satu tempat. Ini tulis dengan anak sedang bermain. Itu namanya apa? Taman atau bisa halaman rumah. Jadi kita mau bermain dengan teman bisa di halaman rumah, di luar. Bukan kita main di dapur atau di kamar tidur. Anak sekalian, jadi inilah ruang-ruang yang terdapat dalam rumah kita. Ada ruang dapur di mana mama biasa memasak. Ada ruang kamar mandi di mana kita bisa mandi, cuci pakaian. Ada ruang tidur di mana kita mengambil kita tidur di situ. Ada ruang tamu di mana kalau ada tamu datang, kalau tamu datang kita bawa ke ruang tamu. Kemudian ada ruang garasi di mana kita tempat untuk ayah dan teman-temannya datang disimpan mobil atau kendaraan di sini di ruang garasi. Dan juga ada taman atau halaman depan yang bisa kita pakai untuk bermain. Itulah ruang-ruang di dalam rumah kita. Kita harus menjaga dan merawatnya agar ruang-ruang ini tetap nyaman dan baik bagi kita. Jadi kalau kita pulang, seandainya sekolah, pulang, sepatu harus taruh di tempat sepatu. Jangan buang saja sembarang, terus kaki di lain, sepatu di lain. Begitu juga dengan tas buku kita. Simpan pada rak, pada tempat yang sudah disediakan oleh orang tua. Maka rumah kita akan menjadi bersih, aman dan menyenangkan. Membuat kita juga jadi sehat semua ya. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita dengar dari kitab Mazmur. Kita baca Mazmur 24 ayat 1-5. Di sini dikisahkan seperti ini. Alangkah menyenangkan tempat kediamanmu, ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumahmu. Jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Bahkan burung pipit mendapat rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat mereka menaruh anaknya dekat musbah ya Tuhan. Yang Maha Kuasa, Rajaku dan Allah. Sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah dan menyanyikan pujian bagimu selamanya. Jadi Mazmur ini mengisahkan tentang pujian dan kerinduan akan rumah Tuhan yang sangat menyejukkan dan menyenangkan. Oke. Sekarang aku kira-kira rumah Tuhan di bumi itu apa? Apa nama rumah Tuhan di bumi? Ada rumah kita ya. Tuhan punya rumah di bumi. Namanya apa ini? Benar sekali. Namanya gereja untuk orang Katolik dan orang Kristen. Kalau orang Islam, rumah Tuhan mereka itu namanya masjid atau musola. Sedangkan untuk agama Hindu, Buddha, dan ada agama lain yang punya rumah beratnya masing-masing ya. Jadi anak sekalian, rumah Tuhan di bumi itu adalah gereja. Maka itu kita harus pergi berkunjung ke rumah Tuhan. Kalau untuk agama Kristen Katolik Protestan biasanya hari apa nih? Minggu. Tapi sekarang COVID kita tidak bisa berkunjung ke rumah Tuhan. Tetapi Tuhan datang ke rumah kita, jadi kita harus berdoa di rumah kita. Nah, rumah Tuhan yang abadi itu ada di surga, sekalian.
Ini rumah abadi. Jadi rumah Tuhan yang abadi itu ada di surga. Kita semua meninggal pasti menuju ke mana? Surga. Nah, terus kemudian kita sudah belajar tentang rumah dan rumahnya. Sekarang kita berpikir dalam rumah itu kan ada anggota keluarga. Sekarang kita akan belajar tentang siapa saja yang ada di rumah itu. Nah, yang berapa nih anak sekalian? Gambar ayah, ibu, dan anak-anak. Ini disebut apa? Anggota keluarga. Ini ayah. Terus sini pakai. Lalu ibu yang mana? Nah, ini ibu. Ibu yang pakai rok ini. Kemudian kakak yang sebelah. Kemudian ini adik. Jadi anggota keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Itu disebut dengan apa? Anggota keluarga. Nah, kita sudah tahu anggota keluarga. Jadi anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Itu disebut anggota keluarga. Sekarang mari kita lihat apa tugas dari anggota keluarga itu. Tugasnya apa saja? Ayah tugasnya apa? Ibu tugasnya apa? Kita sebagai anak tugasnya seperti apa? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, ayah. Ayah itu bertugasnya adalah mencari nafkah dan melindungi keluarga. Tugas ayah. Jadi ayah mencari nafkah untuk melindungi keluarga. Sedangkan ibu bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga dan merawat anak-anak. Menyiapkan kebutuhan keluarga itu apa? Ibu biasanya memasak, mencuci, ya toh di rumah. Itu adalah tugas seorang ibu. Dan tugas kita sebagai anak-anak apa tugas kita? Tugas kita adalah membantu pekerjaan orang tua. Ya, tugas kita sebagai anak adalah membantu orang tua. Jadi ada yang lebih penting, yaitu yang paling penting dan utama adalah belajar dengan tekun dan rajin. Ini tugas utama kita. Bukan karena bantu bapak dan mama, kamu tidak belajar, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan itu salah. Jadi tugas kita yang paling utama adalah belajar dengan tekun dan rajin. Jadi anak sekalian, kita sudah mengetahui bersama tugas anggota keluarga. Yang pertama, ayah bertugas mencari nafkah di keluarga. Ibu atau mama bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga dan merawat anak-anak. Sekarang tugas anak-anak adalah membantu pekerjaan orang tua. Dan yang paling utama adalah belajar. Nah, ini catatan yang anak. Ini tidak bisa dicatat print saja. Untuk diingat sebab waktu ulangan bisa menjawab. Ini hanya mengulang saja. Jadi guna rumah adalah melindungi kita dari hujan, panas, dan binatang buas yang lain. Cara merawat rumah adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret dinding tembok rumah, dan tidak membakar sampah dalam rumah. Rumah Tuhan di bumi adalah gereja. Rumah Tuhan abadi itu adalah di mana? Di surga. Anggota keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tugas ayah, tadi kita sudah tahu bersama, yaitu mencari nafkah, melindungi keluarga. Tugas ibu adalah menyiapkan kebutuhan keluarga dan merawat anak. Tugas anak-anak adalah membantu orang tua dan juga belajar. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Pembelajaran kita hari ini menyangkut rumahku dan anggota keluarga. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan harian kita. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga tetap jaga kesehatan. Mari kita untuk pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Kami berdoa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, berilah aku semangat untuk membantu pekerjaan di rumah dan menggembirakan seluruh anggota keluarga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak sekalian atas pembelajaran hari ini. Tugasnya Pak sudah kirim di classroom. Di bagian tugas nanti di 3 ya tentang rumah dan anggota keluarga. Saya akan tugasnya, kemudian kirim ke Pak. Salam, sampai ketemu di materi pembelajaran berikutnya. Amin.